Enggak, itu apa itu? Guys, ini namanya tip ekstrodol. Tip ekstrodol. Itu buatnya gimana? Ini buatnya Di dalamnya itu ada apa aja sih? ada dinamo. Mana dinamonya? Coba tunjuk. Dinamonya. Terus Ada baterai, terus ada penggerak. Knalpot. Oh, ada knalpotnya. Lu listrik kok ada knalpotnya? Tahu nggak? Buat variasi. Ya, Dinamo itu buat apa sih dinamo? buat penggerak. Kalau baterainya buat apa? Buat menghidupkan Menghidupkan apa? dinamo. Dinamo. Emang di dalam baterai ada apa itu? Bisa listrik. Oh, listrik. Jadi dinamo itu mengubah listrik jadi Gerak. gerak. Makanya bisa bergerak. Iya. Itu siapa yang buat? Iya. Oh, kamu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Ya udah. Komponen dasar mobil listrik. Sebelum pembahasan cara kerjanya, kita bahas dulu komponen-komponen dasar dari mobil listrik yang tidak ada pada mobil konvensional. Pertama, motor listrik yang berguna sebagai pengganti mesin konvensional, yaitu untuk menghasilkan tenaga mekanis dan menggerakkan roda mobil. Kedua, baterai. Fungsinya jelas sebagai pengganti bahan bakar minyak, yaitu sumber energi untuk menghasilkan energi listrik dan menggerakkan motor listrik. Sama seperti perangkat elektronik lainnya, baterai pada mobil listrik butuh untuk discharge ketika energi listriknya habis. Ketiga, inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus keluaran dari baterai yang berupa arus DC atau direct current menjadi arus AC alias alternating current yang diperlukan oleh motor listrik. Jadi, inverter terletak di antara baterai dan motor listrik. Keempat, controller. Berfungsi sebagai pengatur kerja keseluruhan sistem pada mobil listrik. Pada sistem kendaraan listrik sederhana misalnya, controller ini berbentuk modul, sedangkan pada kendaraan listrik yang lebih modern, controller dapat berupa komputer canggih yang dapat mengontrol segala aspek dari mobil listrik. Mekanisme dan cara kerja mobil listrik. Nah, sekarang bagaimana komponen-komponen elektronik tersebut bekerja menjadi sebuah mobil? Secara umum, cara kerja mobil listrik adalah seperti ini guys. Ketika pedal pada mobil ditekan, maka controller membaca input dan akan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai. Dengan pengaturan dari controller, daya listrik dari baterai diolah oleh inverter, kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor listrik sesuai dengan kedalaman tekanan pada pedal yang dibaca oleh controller. Selanjutnya, motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan rotasi. Putaran dari rotor pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar lalu mobil pun bergerak. Ada juga mobil listrik yang menggunakan in-wheel motor, yaitu motor listriknya berhubungan langsung dengan roda secara independen. Ada juga mekanisme regenerative charging, yaitu ketika rem ditekan atau mobil melambat, motor listrik secara otomatis berubah menjadi generator dan menghasilkan listrik, lalu disimpan kembali di baterai. Yes, prinsip kerja mobil listrik itu sesederhana itu guys. Tapi tunggu dulu, prinsip kerja tersebut hanya berlaku pada mobil listrik berjenis BEV, alias Battery Electric Vehicle. Lalu, emang ada berapa jenis mobil listrik ya? Oke, ini dia, jenis-jenis mobil listrik. Secara garis besar, sampai sekarang mobil listrik itu ada 4 jenis guys, yaitu Battery Electric Vehicle atau BEV, Hybrid Electric Vehicle atau HEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle alias PHEV, dan Full Cell Electric Vehicle atau FCEV. Battery Electric Vehicle atau BEV. Jenis mobil BEV bisa disebut juga All Electric Vehicle, disingkat AEV. Mobil listrik jenis ini adalah kendaraan yang beroperasi sepenuhnya dengan menggunakan listrik pada baterai. Jenis BEV tidak memiliki mesin bensin.
listrik sepenuhnya disimpan pada baterai pack. Pengisian baterai dilakukan dengan menghubungkannya ke jaringan listrik eksternal tanpa campur tangan mesin bensin. Prinsip kerja dari mobil All Electric Vehicle atau BEV ini persis seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu mengandalkan motor listrik, baterai, controller, dan inverter. Mobil yang menjadi contoh dari jenis BEV adalah mobil-mobil Tesla, seperti Tesla Model 3, Tesla Model X. Selain Tesla, ada juga Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, dan BMW i3. Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Jenis mobil listrik ini disebut juga standar hybrid atau paralel hybrid. Mobil listrik berjenis HEV memiliki dua sistem penggerak, yaitu mesin pembakaran konvensional dan motor traksi listrik. Mesin konvensional mendapat energi dari BBM atau bensin. Motor listrik mendapatkan daya dari baterai. Mesin bensin serta motor secara bersamaan memutar transmisi menggerakkan roda. Perbedaan jenis mobil HEV dibanding dengan mobil jenis BEV dan jenis PHEV adalah di mana baterai pada HEV hanya diisi oleh putaran mesin, gerakan roda, atau kombinasi keduanya. Mobil ini tidak punya colokan charging, sehingga baterainya tidak dapat diisi ulang dari luar sistem seperti jaringan listrik PLN guys. Ciri dan prinsip kerja mobil listrik HEV sebagai berikut. Memiliki tangki pemasok BBM ke mesin seperti biasa. Tidak memiliki colokan charger. Jenis mobil HEV memiliki satu set baterai untuk menjalankan motor. Baik mesin maupun motor dapat memutar transmisi pada saat bersamaan. Contoh mobil HEV adalah Honda Civic Hybrid, Toyota Prius Hybrid, dan Toyota Camry Hybrid. Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Sama seperti HEV, jenis mobil PHEV adalah jenis mobil hybrid yang memiliki mesin pembakaran konvensional dan motor traksi listrik. Dari aspek teknologi, prinsip kerja mobil listrik PHEV disebut sebagai series hybrid karena menggabungkan dua jenis sumber energi. Namun, berbeda dengan HEV, baterai pada jenis mobil PHEV ini dapat diisi ulang dari sumber listrik eksternal dengan cara menghubungkan charging port mobil ke sumber listrik eksternal di jaringan PLN atau sebuah stasiun pengisian mobil listrik alias EVCS. PHEV biasanya dapat beroperasi setidaknya dalam dua mode, yaitu All Electric Mode, di mana hanya listrik pada baterai sebagai energi untuk menggerakkan mobil, dan Hybrid Mode, di mana listrik dan bensin digunakan secara bersamaan. Beberapa tipe mobil listrik PHEV di Indonesia dapat menempuh lebih dari 100 km menggunakan listrik dari baterai saja. Cara atau prinsip kerja mobil listrik PHEV biasanya dimulai dengan All Electric Mode dan berjalan menggunakan energi listrik hingga baterai hampir habis. Beberapa model jenis mobil ini bisa beralih ke hybrid mode ketika laju kendaraan pada posisi stabil di jalan raya, umumnya di atas 60 atau 70 km per jam. Setelah baterai terbaca kosong, mesin mengambil alih. Mobil pun beroperasi sebagai mobil hybrid. Selain bisa dihubungkan dengan sumber daya listrik dari luar sistem, baterai mobil PHEV juga dapat diisi oleh perputaran mesin bensinnya, seolah-olah menjadi genset dalam mobil dan juga melalui pengereman regeneratif. Contoh mobil PHEV adalah BMW i8, Mitsubishi Outlander PHEV, Fiat 500e, Hyundai Sonata, dan Kia Optima. Fuel Cell Electric Vehicle atau FCEV. Jenis atau tipe mobil listrik FCEV juga dikenal sebagai Fuel Cell Vehicle atau FCV, atau kendaraan zero emission. Jenis FCEV menggunakan teknologi fuel cell untuk menghasilkan listrik, yaitu generator kimia yang mengubah bahan bakar hidrogen atau metanol menjadi energi listrik, yang kemudian energi listrik dipakai untuk mengaktifkan motor untuk menjalankan kendaraan. Prinsip kerja mobil listrik jenis FCEV hampir mirip dengan cara kerja mobil listrik jenis BEV. Hanya saja jenis ini memiliki sistem yang mengkonversi energi kimia pada fuel cell menjadi listrik. FCEV menghasilkan listrik sendiri untuk menjalankan kendaraan. Berbeda juga dengan BEV. FCEV memiliki tangki sebagai penyimpanan bahan bakar hidrogen dan fuel cell stack sebagai generator kimia pengubah hidrogen menjadi energi listrik. Contoh mobil yang menggunakan teknologi FCEV adalah Toyota Mirai, Hyundai Tucson FCEV, dan Hyundai Nexo. Nah, dari keempat jenis mobil listrik di atas, tipe yang mana yang kalian sukai guys?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.